Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lailatul Fitria Wulandari, NIM 202030009. Saya dari BTH dan Praktek Ibadah kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih Anisa, yaitu panduan terkait haid, istihadah, dan juga nifas. Semoga dapat bermanfaat. Pembahasan darah pada wanita yaitu haid, istihadah, dan nifas adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini termasuk salah satu pembahasan tersulit dalam masalah fikih, sehingga masih banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Hal ini mungkin dikarenakan karena darah tersebut keluar dari jalur yang sama. Namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang haid, istihadah, dan juga nifas. Pembahasan yang pertama kita mulai dari haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Penjelasan lain yaitu haid adalah sesuatu yang normal yang terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun juga berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit di bagian pinggul, tetapi ada juga yang tidak disertai dengan rasa sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada juga yang lama haidnya lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita. Karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar di mana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian. Dan wanita yang haid itu tidak diperbolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun, ia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh secara langsung mushaf tersebut, bisa dengan pembatas atau menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad, dan lain-lain. Ia juga diperbolehkan untuk berzikir dan juga bersolawat. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai batasan haid. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, batas minimal masa haid itu adalah sehari semalam, dan batas maksimal masa haid itu adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu adalah darah istihadah, dan wanita tersebut diharuskan atau diwajibkan untuk mandi dan sholat. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai batas minimal dan maksimal masa haid tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan bahwa petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut, bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Kemudian mengenai berhentinya haid. Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka
wajib mandi dan juga sholat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan juga tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Kemudian wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali. Karena apa? Karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Ada beberapa pendapat ulama, yaitu yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Kemudian mengenai batasan nifas. Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci. Kemudian sholat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batas maksimalnya, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari, sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batas maksimalnya adalah 60 hari. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari mayoritas sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, dan para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Kemudian pendapat yang ketiga, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang sahih dan juga jelas. Kemudian, wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid. Namun, ia juga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf secara langsung. Boleh berzikir, boleh bersolawat, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Kemudian ciri-ciri dari darah nifas yaitu darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid. Warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Afwan likulli khata'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.